Karena itu, satu persatu orang banyak juga menunggu dan menonton. Mereka juga penasaran karena pil peremajaan bisa menyembuhkan Parkinson. Bisakah paraplegia sumsum tulang belakang ini, yang sama sekali tidak memiliki kemungkinan untuk sembuh secara medis, disembuhkan atau tidak? Kondisi paraplegia, meskipun secara medis tidak dapat diubah, tampaknya menjadi masalah besar bagi pil peremajaan. Bahkan, dalam kasus Chandra, kita lebih dari akrab dengannya. Pada awalnya, cederanya hampir sama dengan Teddy. Tetapi ketika Tama menyembuhkannya pada awalnya, dia hanya menggunakan setengah dari pil penghematan jantung pembuangan darah. Dan nilai pil itu jauh lebih buruk daripada pil peremajaan. Oleh karena itu, setengah pil peremajaan saja sudah lebih dari cukup untuk mengobati penyakit semacam ini. Pada saat ini, Teddy, dengan bantuan pelayan kekar di sisinya, memanggil keuangannya dan dengan tidak sabar menginstruksikan pihak lain untuk membayar 10 miliar dolar langsung ke rekening lelang yang ditunjuk. Setelah pembayaran diterima, Linda kemudian berbicara, "Keuangan baru saja memberitahu saya bahwa pembayaran telah dikonfirmasi. Selanjutnya, saya ingin mengundang 027 untuk tampil di atas panggung dan mengambil bagian kedua dari pil peremajaan di depan umum." Teddy sudah tidak sabar dan memberi tanda dengan matanya ke petugas di sampingnya, yang segera mengangkatnya dari tempat duduknya. 2 tahun paraplegia telah membuat tubuh Teddy sangat kurus dan lemah. Dan ada juga atrofi yang sangat jelas dari otot-otot tubuhnya, yang merupakan efek samping dari hilangnya mobilitas fisik dan ketidakmampuan untuk bergerak untuk waktu yang lama. Dan meskipun dia telah menerima pelatihan rehabilitasi terbaik, dia tidak dapat menghindari situasi seperti itu. Teddy saat ini, meskipun tingginya 1 kaki, tetapi beratnya kurang dari 100 pon, petugas dengan mudah membawanya ke atas panggung. Di atas panggung, Linda juga menyiapkan kursi yang diletakkan tepat di depan panggung, di mana pil peremajaan ditampilkan sehingga Teddy dapat dengan nyaman duduk dan minum obatnya. Bagi penyelenggara yang selalu dingin, ini adalah kepedulian kemanusiaan khusus untuk Teddy. Begitu dia duduk, dia tidak sabar untuk membuka mulutnya, menantikan saat ketika dia bisa bangkit kembali. Seperti biasa, Linda menjelaskan kepadanya aturan lelang, yang berarti dia tidak diperbolehkan menawar pil peremajaan lainnya selanjutnya. Teddy mengangguk tanpa ragu-ragu, dan meskipun dia tidak bisa menunggu dalam hati, dia masih menghormati profesionalisme Linda dan berkata dengan serius setelah dia selesai, "Ya Bu, saya mengerti apa yang Anda maksud dan tidak akan berpartisipasi dalam penawaran untuk pil peremajaan lainnya selanjutnya." "Oke." Linda tersenyum tipis dan berbicara, "Kalau begitu selanjutnya, tolong minta staf kami untuk memberimu obat." Dengan itu, staf di sekitarnya mengambil pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam mulut Teddy di bawah tatapan semua orang. Anggota staf memastikan bahwa setiap orang dapat melihat ramuan peremajaan di tangannya sepanjang waktu, untuk menghindari kecurigaan bahwa ramuan itu mungkin diganti. Ketika eliksir itu dimasukkan ke dalam mulut Teddy, Teddy hanya merasakan aliran hangat mencapai tenggorokannya, dan kemudian dia tidak lagi merasakan sensasi apapun. Ini karena orang dengan paraplegia tidak memiliki persepsi saraf, mulai dari leher hingga ke bawah. Namun, setelah beberapa detik, Teddy bisa merasakan tubuhnya mengirimkan kehangatan yang telah lama hilang ke otaknya. Perasaan ini, seperti berendam di sumber air panas di musim dingin, dan seperti dihangatkan oleh matahari yang menyinari seluruh tubuh, adalah perasaan yang sangat nyaman. Ini karena, efek dari pil peremajaan, sudah mulai memperbaiki sumsum tulang belakang Teddy yang rusak. Sehingga dia telah terputus dari sistem saraf untuk diperbaiki, jadi dia bisa merasakan kehangatan yang dibawa ke tubuh oleh pil peremajaan. Teddy, yang telah lumpuh selama 2 tahun, tahu betul
Keputusasaan macam apa yang dirasakan tubuhnya saat itu seperti lubang hitam tanpa persepsi tentang dirinya sendiri. Jadi ketika dia tiba-tiba merasakan kehangatan yang datang dari tubuhnya, dia langsung berteriak dengan penuh semangat, "Saya dapat merasakannya. Saya dapat merasakannya. Aku bisa merasakan kehangatan yang datang dari tubuhku." Teriakannya yang tiba-tiba langsung membuat semua orang kagum. Semua orang yang duduk di sini kaya dan tingkat pendidikan mereka tidak rendah. Jadi begitu mereka mendengar dia mengucapkan kata-kata itu, mereka tahu apa artinya. Masalah terbesar dengan paraplegia adalah bahwa otak terputus dari saraf tubuh. Itulah sebabnya ia kehilangan kontrol serta kemampuan untuk memahami. Kini Teddy baru beberapa detik meminum pil peremajaan tersebut dan langsung bisa merasakan kehangatan di tubuhnya, yang membuktikan bahwa pil telah memainkan peran yang menentukan di tempat paling kritis dalam beberapa detik. Teddy tidak senang lama, tetapi segera setelah itu, ada rasa sakit yang hebat yang datang dari mana-mana di tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjerit kesakitan, dan mengejutkan yang lain. Rasa sakit ini ada di seluruh tubuh, tetapi terutama anggota badan sangat sakit. Ini karena otot-ototnya telah berhenti berkembang terlalu lama. Atrofi otot ini awalnya sangat menyakitkan, tetapi yang disayangkan adalah atrofi otot biasanya disebabkan oleh kelumpuhan. Pasien kehilangan persepsi saraf dari bagian yang mengalami atrofi, sehingga mereka tidak bisa mengalami sensasi nyeri yang ditransmisikan oleh sistem saraf setelah otot mengalami atrofi. Namun, sekarang pil peremajaan dengan cepat memperbaiki tubuh Teddy. Hal pertama yang harus diperbaiki adalah sistem sarafnya, jadi rasa sakit yang parah ini langsung memberi umpan balik ke otak, menyebabkan dia menyembur dari rasa sakit. Teddy sendiri tidak tahu apa yang menyebabkan rasa sakit itu. Lagi pula, dokter perawatan primernya tidak pernah memberitahu dia bahwa atrofi otot akan membuatnya merasa sakit. Sebenarnya, kata-kata seperti ini tidak bisa diungkapkan oleh dokter. Karena bagi dokter, kata-kata seperti ini seperti memberitahu orang buta bahwa matahari di luar akan terlalu besar untuk membuatnya merasa menyilaukan. Ini tidak sopan bagi penyandang disabilitas. Jadi, saat ini Teddy mengira rasa sakitnya karena ada yang salah dengan ramuan peremajaannya. Jadi dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan mengangkat semua lengan bajunya, serta kaki celananya untuk melihat mengapa anggota tubuhnya akan membawa rasa sakit yang begitu hebat dan parah. Penampilan ini tidak masalah, jadi semua penonton di tempat kejadian melihatnya layu sebagai anggota badan yang kurus. Anggota tubuhnya, yang telah sepenuhnya menjadi kulit dan tulang, seperti 4 batang kayu tipis, dengan panjang yang sangat tidak proporsional. Dan kulit juga hampir kehilangan vitalitas, seperti orang tua yang sekarat, tidak hanya coklat tua yang sakit-sakitan, tapi juga penuh kerutan dan gesekan, terlihat sangat mengejutkan. Namun, siapa sangka saat ini, kulit anggota tubuhnya justru mulai pulih dengan cepat. Kulit yang keriput dan pecah-pecah dengan cepat mulai meregang, warna kulit juga mulai menjadi lebih terang dan lebih ringan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, meskipun anggota tubuhnya masih ramping, kondisi kulitnya telah meningkat pesat. Menjadi putih dan lembut, dibandingkan dengan barusan, itu adalah 1,5 hari. Dengan otot dan kulit yang atrofi menjadi sangat lega, rasa sakit Teddy juga mulai berangsur-angsur mereda hingga hilang. Dan saat rasa sakit itu menghilang, itu digantikan oleh rasa lega yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera setelah itu, Teddy juga merasakan kekuatan anggota tubuhnya mulai pulih. Mau tak mau dia menggunakan kedua tangannya untuk menopang sisi kursi. Dengan beberapa kekuatan di kaki, seluruh orang benar-benar berdiri langsung di tempatnya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.